jadi pembawa acara dalam kegiatan kali ini. Kegiatan Lensa Global kali ini bertemakan rasisme hitam putih di Amerika, fenomena primitif di era modern. Bapak, Ibu, dan partisipan sekalian, bagi yang ingin bertanya di sesi tanya jawab nanti, silahkan mengirimkan pertanyaannya melalui Zoom chat bagi peserta Zoom dan melalui live chat bagi penonton di YouTube dengan format nama, afiliasi, dan pertanyaan yang diajukan. Dan diinformasikan kepada seluruh partisipan untuk tidak meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu karena akan ada screenshot session dan juga pendataan untuk sertifikat di akhir meeting nanti. Bapak dan Ibu dan partisipan sekalian, dengan ini mari kita sambut moderator kegiatan Lensa Global FPCI UII, peraih penghargaan Study of the US Institute dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia. Kepada Ibu Karina Utami Dewi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Agus, teman-teman FPCI. Yang paling utama yang kami hormati, pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Dr. Dino Patijalal. Bapak, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kita di Lensa Global FPCI UII pada siang hari ini. Tadi temanya juga sudah disebutkan oleh pembawa acara kita, oleh Agus, yaitu rasisme hitam putih di Amerika Serikat, fenomena primitif di era modern. Baik, Bapak Dino juga sudah hadir di sini. Kita akan tidak berpanjang-panjang lebar, kita akan langsung straight to the point, langsung ngobrol soal rasisme di Amerika. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan dulu Bapak Dino, meskipun teman-teman sepertinya semua sudah tahu gitu ya, siapa tahu ada yang belum kenal nih, saya akan bacakan sedikit saja riwayat Bapak Dino. Bapak Dino Patijalal yang paling utama nih, beliau adalah pendiri atau founder dari Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI sejak 2014 hingga saat ini, di mana sudah banyak chapter-chapternya di berbagai universitas di Indonesia. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 2014. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat sejak tahun 2010 hingga 2013, dan beliau juga pernah menjadi juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2004 hingga tahun 2010. Ya, sekali lagi selamat datang Pak Dino, apa kabar Bapak? Terima kasih dan senang sekali berada di sini Karina. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, udah tes beberapa minggu lalu dan negatif. Alhamdulillah, oke. Semoga selalu sehat ini Pak. Baik, sesuai temanya nih Pak Dino, kita tadi sudah ada saya sudah diberikan guidelines oleh panitia nih soal pertanyaan. Jadi nanti selama 1 jam kita ngobrol-ngobrol, lalu kemudian setelahnya akan ada beberapa pertanyaan juga dari audiens, baik lewat Zoom atau lewat YouTube tadi ya. Nah, bicara soal rasisme di Amerika Serikat nih Pak Dino, kita mulai dari yang the very basic, yang paling mendasar begitu. Masalah rasisme sudah ada sejak dulu di Amerika, antara orang kulit hitam dan orang kulit putih begitu ya. Namun mengapa hingga saat ini rasisme itu masih ada gitu di Amerika? Apakah itu menjadi sesuatu yang memang sengaja dipelihara atau seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan. Ya, ini saya jawab atas dasar pengalaman saya sebagai orang Indonesia yang pernah SMA di sana, ya kan, dan juga pernah merasakan rasisme itu sewaktu saya SMA. Jadi kalau kita lihat negara-negara Barat, Amerika, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, semuanya lah gitu ya. Yang paling unik emang Amerika untuk mengenai masalah rasisme ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan kenyataan bahwa Amerika itu ada slavery yang lama ya di tubuh Amerika, berbeda mungkin dengan Norway atau Denmark atau Italia dan lain sebagainya gitu ya. Jadi slavery-nya lama selama ratusan tahun dan jumlah penduduk African Americans juga cukup banyak di Amerika, right? Dan bahkan di beberapa negara bagian mereka cukup jauh lebih besar konsentrasinya gitu kan.
Nah, jadi ada faktor itu, ada slavery, dan kemudian pernah ada apa namanya, dan ada konsentrasi orang kulit hitam yang banyak. Dan jangan lupa perang bersaudara itu kan karena masalah ini, ya kan? Masalah apa? Rasisme ya, yang juga masuk ke ranah ekonomi. Jadi perang yang paling berdarah di Amerika, the Civil War, ya, itu is about freeing the slaves, ya, by Abraham Lincoln, ya. Dan di seluruh Amerika itu di selatan, in the South, itu pandangan terhadap orang kulit hitam itu masih diwarnai dengan rasisme. Ini beda dengan kalau di California mungkin ya, atau di tempat lain gitu ya. Karena di tempat ini banyak sekali slave, perangnya juga dulu di sana, dan perbedaan ekonominya tinggi sekali. Dan juga ada istilah ini, Karina, apa? Inherited bigotry. Ya, inherited bigotry. Jadi orang yang prejudis karena orang tuanya prejudis dan kakeknya prejudis dan lain sebagainya gitu, right? Nah, jadi ini yang membuat rasisme di Amerika kental, dan sebenarnya bukan hanya terhadap orang kulit hitam saja. Right? Jadi waktu saya ke sana, ayah saya kerja di KBRI, saya umur baru 13 tahun waktu itu, right? Dan saya kan tidak ada perasaan apa superior atau inferior, jadi saya sekolah di Virginia waktu itu. Dan banyak sekali merasakannya. Karena saya orang Asia, saya dikira orang Vietnam. Karena saya kan mata agak sipit ya, walaupun orang Padang gitu ya. Dikira orang Vietnam, dan orang Vietnam reputasinya jelek sekali waktu itu. Karena baru habis perang Vietnam. Dan banyak pengungsi. Jadi saya disangka pengungsi. Ya kan? Tapi bukan hanya orang Vietnam aja, orang Hispanic, kemudian orang Korea juga dipandang rendah. Kalau Jepang enggak, Jepang karena negara makmur ya, jadi dipandang cool atau keren gitu ya. Nah, jadi orang India, Bangladesh juga banyak dilecehkan dulu, dianggap rendah lah gitu, ya kan, karena kondisi mereka dalam masyarakat masih begitu rendah gitu, right? Nah, saya kembali ke Amerika 2010 sudah jauh membaik. Ya, jadi orang Korea nggak dipandang rendah lagi, ya kan? Orang Vietnam udah jadi jagoan sekarang. Entrepreneur, terus pinter-pinter, ya jadi apa di Hollywood juga dan lain sebagainya gitu, right? Orang India dan Tiongkok juga cenderung lebih bagus. Orang Meksiko pun pandangannya juga lebih positif, walaupun ada sekitar 10 juta imigran Meksiko yang ada di Amerika gitu ya. Tapi tetap ada tuh, Karina, right? Karena yang tadi saya bilang inherited bigotry, ya kan? Mereka lahir ayahnya udah ngomong-ngomong itu Black people nggak bagus tuh, atau Asian nggak bagus tuh, dan lain sebagainya gitu. Dan dalam komunitas pergaulan pun itu terasa gitu, ya kan. Ini sebagai contoh waktu saya di New York kan orang bilang adalah kota yang paling apa ya, paling bercampur baur. Ya, jadi setelah saya SMA di Virginia, saya pindah ke New York, ya, karena ayah saya kerja di PBB. Jadi saya tinggal di distrik namanya Queens di New York. Orang kan bilang nggak mungkin di New York ada rasisme. Justru sebaliknya, di New York itu, di tempat saya di Queens, itu setiap kelompok etnis grup hidup dalam neighborhood masing-masing. Right? Jadi kalau orang Itali tinggal di neighborhood orang Itali. Kalau orang Puerto Rico di neighborhood Puerto Rico. Yang Yahudi di Yahudi. Yang African Americans juga di ada neighborhoodnya gitu. Nggak campur baur gitu. Dan saya pernah teringat ada orang hitam yang dikejar habis-habisan oleh anak-anak muda di neighborhood Itali karena dia mau ngedate sama cewek orang Itali, dijemput, kelihatan dikejar habis gitu, ya kan? Nah ini 1981 nih, right? Jadi terlalu lama lalu gitu, right? So jadi my point is berbeda dari banyak negara lain ya. Mungkin dibanding Australia, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya, rasisme itu masih ada, walaupun kondisinya sekarang jauh lebih baik, tapi tetap ada, terutama inherited bigotry, dan apalagi kalau dicampur dengan police brutality, jadi lebih parah lagi. Iya. Silakan. Iya, menarik
Pak Dino, jadi bahkan tidak hanya orang kulit hitam ya, tapi juga yang non-white lah begitu ya. Artinya mungkin ada apa sih istilahnya white supremacy gitu di Amerika Serikat kalau boleh dibilang ya. Saya lanjutkan Pak Dino. Saat ini kan tadi ada inherited bigotry nih yang sempat Pak Dino sebutkan begitu. Dan mungkin apakah artinya itu kita bisa bilang bahwa itu adalah cara pandang yang cukup konservatif ya. Nah, apakah saat ini di mana Amerika yang presidennya merupakan dari Partai Republik, yang mereka ideologinya lebih konservatif, terus lebih seragam dalam konteks lebih banyak orang kulit putih dibanding orang diverse-nya atau people of color-nya, dengan posisi Trump atau Donald Trump juga yang sangat populis, ini ada memiliki dampak atau memiliki pengaruh nggak sih Pak dalam mendorong rasisme yang terjadi di Amerika saat ini? Kalau kebijakan Trump dalam 4 tahun terakhir memang dilihat memperburuk hubungan antar ras, gitu, right? Jadi banyak orang yang curiga dia tuh rasis, walaupun dia enggak gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat misalnya ucapannya mengenai Muslim, ya kan, dalam arti dia bilang begitu masuk aja sebagai presiden dia bilang Muslim dari negara-negara ini nggak boleh masuk Amerika, right? Ada 6 negara waktu itu, Indonesia nggak masuk, right? Tapi kan itu bukan hal yang bijak ya. Dan dia juga selalu menyerang Hillary Clinton waktu itu karena Hillary Clinton nggak mau bilang Islamic terrorist, gitu, right? So I think he has something about Muslims ya yang unexplainable. Nah, kenapa bisa gitu? Dan juga ini mohon maaf sekali dia sangat dekat dengan Israel, right? Sangat dekat dengan Israel. Jadi intinya ya dari seluruh dunia dia nggak takut dengan siapapun kecuali satu, Israel, right? Makanya saya respect pada Obama. Kenapa? Karena Obama itu mungkin presiden pertama yang bilang ke rakyatnya dan ke Kongres ya bahwa saya temenan dengan Israel karena Amerika adalah sekutu Israel, tapi Amerika bukan milik Israel, right? Itu penting loh tuh. Ya, saya bilang ini orang berani banget. Makanya banyak orang-orang Yahudi di New York nggak suka sama dia, ya kan? Karena dia dipandang merubah garis yang sebelumnya, gitu, ya kan? Dan itu saya puji Barack Obama, gitu ya. Nah, di Trump kembali lagi bahkan lebih parah, gitu. Dia seakan-akan pokoknya apa aja Israel mau, Amerika akan nurut, right? Dan itu bisa ditebak kenapa? Karena dia mau mengimpress konglomerat Yahudi yang pro Israel untuk apa? Donasi untuk apa? Pemilunya dia nanti, ya, biaya pemilunya dia. Terlalu terlalu kelihatan gitu strateginya dia, ya, right? Nah, jadi intinya menurut saya hubungan antar ras ya semakin agak menegang di Amerika dalam 4 tahun terakhir. Dan kalau dulu kan Amerika pendulumnya tuh jauh lebih bagus dengan Obama karena Obama tuh benar-benar dia presiden yang Bhinneka Tunggal Ika gitu, ya kan? Dia benar-benar membuat Amerika meyakini multikulturalismenya Amerika. Right? Tapi sejak Obama pergi, pendulumnya pindah, dan yang sangat kelihatan itu adalah perasaan insecurity dari kelompok tertentu, yaitu kelompok kulit putih yang laki-laki yang sudah agak berumur, ya, dan yang situasi ekonominya nggak jelas, maksudnya merasa tersaingi. Nah, ini juga salah saya nih, karena waktu saya di Amerika, saya tuh banyaknya kemana? Ke New York, ya kan, ke Maryland, ke Florida, ke California, ke Seattle, ke Atlanta, ke Chicago. Ini tempat-tempat di mana nggak kelihatan hal-hal ini nih, ya kan? Nggak ke pelosok-pelosok gitu, right? Jadi saya dan dubes-dubes lain tuh umumnya melihat Amerika di zaman Obama yang sudah berubah, multikulturalis,
tapi tidak banyak melihat orang kulit putih, laki-laki yang merasa kalah dan terancam hidupnya oleh imigran-imigran ini. Orang yang matanya sipit, orang yang kulitnya hitam, yang aneh-aneh, ya, yang hidungnya pesek kayak saya, dan lain sebagainya gitu. Jadi waktu pemilu ini, inilah yang oleh Presiden Trump tuh jadi lahannya dia. Lahan suara ya, sangat militan gitu. Dalam arti apa? Dia kan ada 11 orang kalau nggak salah yang bersaing dengan dia tuh di Partai Republik untuk jadi calon presiden. Yang lain ini nggak ada yang merhatiin segmen ini nih, segmen orang kulit putih laki-laki yang kalah, yang merasa kalah gitu. Nggak ada. Yang lain terus appeal kepada kelompok-kelompok yang yang dalam matematika pemilu kemudian akan membuat mereka kalah gitu, right? Nah, jadi ini yang dieksploitasi oleh Trump, dan ini membuat hubungan antar race itu menjadi problematik. Dan ada istilah tuh, Karina, istilah yang terjadi pada tahun 2016 itu bukan backlash. Kan orang bilang ini backlash against globalisasi ya. Backlash itu apa namanya? Ngelawan balik gitu, harus balik gitu ya. Ada istilah bukan backlash, tapi white lash. White lash, right? Jadi arus balik oleh orang-orang kulit putih gitu, right? Yang menjadi base-nya dari Trump, tentu nggak di semua tempat ya. Dan ini hanya segmen kecil. Orang bilang bahkan 15% gitu ya. Tapi 15% pun udah dari 370 juta kalau mereka militan ya, benar-benar kompak dan meyakini keyakinannya, itu akan menjadi kekuatan politik yang luar biasa. Ya, berarti adanya cara kampanye Trump yang seperti itu juga seperti semacam memberi ruang buat orang-orang yang tidak dilihat ini tadi. Kemudian boleh nggak sih Pak, misalnya saya bilang, jadi it makes them feel okay to express openly their racism gitu loh. Karena orang presidennya aja promosinya kayak gitu, kampanyenya gitu, berarti saya juga boleh dong ngomong kayak gitu. Boleh nggak ya Pak, saya bilang seperti itu? That's a good point. Jadi dari seluruh presiden Amerika, Karina, Barack Obama, Bush, siapa lagi itu, Carter, Clinton, Nixon, Lyndon Johnson, Kennedy, semuanya ya. Yang paling digandrungi oleh orang kulit putih yang rasis, yang di kanan, adalah si Trump. Right? Dan orang Amerika boleh protes sama saya, silakan. Tapi saya yakin mereka dalam hati juga setuju. Dan karena itu kenyataan, right? For different reasons, orang yang paling mereka idolakan adalah Presiden Trump gitu ya. Dan saya juga pernah ketemu tuh Karina dengan Presiden Trump. Saya datang waktu itu ke Mar-a-Lago, ya kan? Oh ya, Florida ya Pak ya. Oh ya, di tempat inilah clubhouse-nya gitu ya. Saya ketemu waktu itu sih belum ada indikasi dia akan jadi presiden. Tapi gimana ya? Ada dua hal yang sangat menonjol waktu saya ketemu dia ya. Satu adalah bergelimpangan dengan kemewahan, right? Jadi saya selama di Amerika tuh nggak pernah melihat atau masuk dalam suatu lingkungan everything itu mewah dan mahal dan kaya, everything tuh ya pintu masuknya, toiletnya, mejanya, furniture-nya, orang yang berpakaiannya, everything is rich and mewah. Dan dalam hati saya berpikir, ini orang gimana jadi politisi nanti? He doesn't understand poverty. Dia nggak mungkin ngerti kemiskinan gitu, ya kan? Dengan bergelimpangan dengan harta dan juga ini ya beauty ya. Jadi saya ngeliat kemana-mana itu nggak ada orang yang jelek gitu, right? Jadi dia mau dikelilingi oleh orang-orang yang ganteng dan super beautiful kemana-mana tuh ya. Saya lihat gitu, right? Dan ini saya udah kemana-mana di Amerika nggak pernah lihat seperti itu. Jadi satu ya, kemewahan dan beauty ya. Tapi kedua juga yang tadi saya bilang tuh racially nggak mix. Ya, racially yang saya lihat di tempatnya dia orang-orang kulit putih semua ya, dan kulit putih kaya semua, gitu. Right? Jadi memang kalau setelah itu dia jadi calon presiden, jadi politisi, mungkin itu mindsetnya dia juga kebawa ke ruang politik itu. Ya.
Dan kalau dia nggak jadi presiden sih nggak apa-apa ya Pak, tapi karena dia jadi presiden Ya, ini yang kemudian membuat ketegangan benar. hubungan antar rasta ini ya. Baik, saya lanjutkan Pak. Ini menarik banget nih ternyata Pak Dino pernah ketemu Donald Trump. Kalau misalnya bisa melihat ke masa depan mungkin bisa dibisik ini nggak usah jadi presiden gitu. Ada di Instagram saya kok fotonya. Oh iya, oh iya baik Pak. Baik, kita lanjutkan Pak. Jadi oke, ada tadi ada inherited bigotry, terus ada apa, pembenaran dari mereka presidennya sendiri yang punya mungkin kalau boleh dibilang personality seperti itu. Nah kita ke kasus yang terakhir ini baru terjadi nih Pak, kan ada protes besar-besaran di Amerika ya, soal apa namanya, police brutality tadi Pak Dino juga sempat menyinggung soal police brutality, yang kemudian dilihat bahwa adanya, rasisme sistemik yang ada di dalam institusi-institusi di Amerika, salah satunya seperti kepolisian, yang itu menempatkan orang-orang kulit hitam di posisi yang, sangat lemah mungkin bisa dibilang. Kalau menurut Pak Dino, pendapat Pak Dino terkait ini seperti apa Pak? Kalau menurut saya, pertama police brutality itu benar-benar tantangan yang sangat serius bagi law enforcement dan public order di Amerika. Jadi sewaktu saya di sana tuh, waduh nggak habis-habis tuh. Hampir tiap minggu ada kasus polisi nembak orang nggak sengaja atau bunuh orang dengan sengaja tapi nggak masuk penjara ya. Dan selalu masalahnya itu bercampur dengan ras. Jadi korbannya adalah orang kulit hitam atau Hispanik dan lain sebagainya. Dan mungkin budaya polisi di Amerika memang sebegitunya ya, sehingga terjadi di mana-mana, right? Bukan hanya di mungkin New York atau di LA, tapi di banyak tempat itu terjadi. Right? Jadi kalau mengenai George Floyd kemarin itu kan salahnya apa? Salahnya pertama udah salah nyekek orang 8 menit, pasti orang meninggal ya. Dia nggak bisa bernafas. Tapi kedua juga responnya lamban sekali. Right? Jadi polisi ini nggak ada yang mengecam, nggak ada yang segala macam. Dia dibiarin bebas tanpa kritik aja gitu. Right? Baru pas keluar videonya dan jadi viral dan lain sebagainya, dan orang-orang pada protes, baru ada tindakan. Kalau menurut saya kalau segera setelah itu besoknya dia diciduk, ya diambil senjatanya dan dimasukin penjara, diskors, mungkin orang nggak akan semarah itu. Dan juga polisi ini coba cek sampai sekarang nggak pernah menyatakan maaf atau tidak pernah menyatakan regret, right? Bahwa ini kesalahan, saya mohon keluarganya memaafkan saya segala macam gitu, right? Saya tidak sengaja bunuh dia, apapun lah gitu. Ini enggak, zero. Nah, silakan di Google aja, regret, Derek Chauvin, John Floyd, nggak ada tuh, right? Kan berarti something is more serious ya. Dan mungkin yang menariknya juga, dia punya istri orang Asia, right? Ya, dia istrinya orang Asia yang ya, habis itu menceraikan dia gitu, right? Tapi nampaknya ada dendam pribadi karena orang ini pernah kerja dengan George Floyd for a long time. So, jadi satu kampung. Mohon maaf, teman-teman yang mic-nya bisa di-mute ya. Mohon maaf Pak Dino, silakan dilanjutkan. Ya, jadi karena polisi lamban untuk mendisiplinkan Derek Chauvin, akhirnya ini jadi masalah nasional. Tapi kalau menurut saya ada baiknya. Kenapa? Karena ini bisa jadi proses cleansing bagi Amerika, ya, untuk melihat masalah ini secara serius dan kemudian untuk mereformasi bukan hanya polisi tapi sistem keadilan Amerika Serikat. Ini kan contohnya si Kaepernick ya, pemain football Amerika. Ya, dia kan melancarkan protes karena dia merasa police brutality itu terlalu keterlaluan, sehingga kalau orang lagi nyanyi national anthem Amerika dia berlutut, kneeling ya. Kneeling, ya, berlutut gitu, right? Dan orang banyak yang maki-maki dia gitu, right? Tapi apa yang terjadi justru sekarang dia jadi pahlawan, ya kan? Dia jadi pahlawan, bahkan Nike membuat dia sebagai ikonnya Nike. Tadinya Nike udah menjauh nih,
Tapi akhirnya melihat bahwa ini ternyata memang isu sosial yang sangat penting, akhirnya dia jadi kembali ikon Nike dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau menurut saya ini mungkin baik bagi Amerika karena proses cleansing atau bukan cleansing, mereformasi mindset yang sudah lama diperlukan. Ya. Jadi bisa yang awalnya melihat ini tidak sebagai sesuatu yang serius, setelah melihat kasus George Floyd ini jadi lebih aware mungkin begitu ya Pak ya kalau boleh dibilang. Ya. Nah, terkait ini Pak, kan kemarin akhirnya beberapa minggu yang lalu sempat banyak protes di mana di Amerika ya. Ya. Di berbagai tempat. Nah, sedihnya di berbagai tempat ini kemudian protes itu juga diikuti dengan berbagai tindakan pengerusakan gitu. Misalnya kayak ada yang target, misalnya ada yang diserang di Minneapolis, di New York kalau nggak salah juga, sampai toko-toko ini harus tutup gitu. Karena jadi ada riot gitu yang menjadi ekspresi dari mungkin kemarahan orang-orang yang memprotes rasisme ini. Menurut Pak Dino, adanya tindakan pengerusakan ini apakah kemudian bisa kita benarkan karena cuma dengan alasan mendukung antirasisme di Amerika? Kalau menurut saya 100% tidak bisa dibenarkan. Dan kita juga harus tegas bahwa kita mengecam kematian George Floyd dan kita mendukung adanya sanksi hukum yang berat bagi Derek Chauvin dan ingin agar police brutality tidak jadi lagi, tapi juga kita menentang segala aksi kekerasan yang justru memperparah situasi. Kalau di Amerika, kalau masalah ras yang sensitif, sering terjadi itu masalah looting. Ya. Dan ini terjadi di Los Angeles sering juga. Ya. Police brutality, racial tension, ya. Dan kemudian ada pemicunya yang dulu kayak Rodney King ya, waktu digebukin oleh polisi rame-rame di video menyebar, dan kemudian ada race riot, dan ini terjadi berkali-kali, terutama di California waktu itu. Jadi ini tidak dibenarkan. Saya juga malu juga dengar ada diaspora yang ikut tuh, ya kan, di Philadelphia. Ternyata walaupun dia udah jadi warga negara Amerika, tapi ada tato Kepulauan Indonesia di tangannya, tapi dia juga minta maaf, right? Dia juga minta maaf. Ya, mudah-mudahan ini tidak banyak terjadi lagi dan bisa terkendali, karena yang penting itu adalah protes damai di Amerika Serikat ya. Dan yang saya juga senang melihat ada dua hal ya. Satu adalah yang protes itu benar-benar multi etnik ya. Jadi orang kulit putih ya dominan gitu ya di kalangan protester, right? Dan ini kan beda. Kalau tahun 60-an yang protes umumnya orang kulit berwarna aja ya, orang-orang kulit hitam ya. Tapi sekarang multi etnik berarti apa? Mainstream Amerika marah gitu. Dan mainstream Amerika itu multikultural. Dan ini saya juga mau disadari juga oleh teman-teman kita nih bahwa Americans itu sebenarnya good people, Karina, right? Saya tahu ini kenapa, karena ayah saya itu tahun 1950-an ke Amerika belajar, dia dapat MA dari Virginia University, kemudian dia mau melanjutkan PhD tapi nggak boleh sama Kemlu karena nggak ada duit dan lain sebagainya. Right? Tapi dia nggak mau pulang, ayah saya. Dia tetap mau melanjutkan PhD. Nggak ada duit. Nah, gimana caranya? Akhirnya dia dibantu oleh orang setempat. Boleh tinggal di rumah orang Amerika gratis, ya kan? Dibantu keuangannya, dicarikan beasiswa, dianggap seperti anak sendiri, you know. A lot of kindness tuh, ya. Dan saya ingat waktu saya duta besar di Amerika dulu, kan ada program exchange ya, youth exchange Amerika Indonesia gitu. Jadi setiap tahun tuh berapa? 200 anak atau apa gitu ya ke Amerika. Dan banyak dari mereka itu adalah anak-anak yang wanita Muslim berjilbab, ya kan? Tinggal di rumah Amerika, di rumah orang-orang Amerika yang kulit putih benar gitu, right? Dan orang yang very Christian, ya apa namanya, yang selalu ke gereja dan lain sebagainya. The whole time saya ada di sana selama 3 tahun itu nggak pernah ada kasus, dan bahkan semua yang
menetap di keluarga Amerika, kemudian ketemu saya ya, kita adakan acara. Mereka semua bilang kami diperlakukan dengan sangat baik ya, diperlakukan seperti anak sendiri. Waktu kami pergi mereka semua pada nangis dan lain sebagainya. So that's the real America yang saya tahu, ya kan, baik ya, open, multicultural gitu ya, religious freedom dan lain sebagainya gitu. Dan dengan kasus Floyd ini memang yang keluar adalah the bad side of America. Ya. Tapi saya yakin sih itu sekarang jauh lebih kecil daripada 20-30 tahun lalu. Ya, berarti sebetulnya pada dasarnya mereka welcome ya, karena memang kalau saya lihat juga semangatnya Amerika itu kan mereka adalah tanah yang menyambut semua orang ya Pak ya, tidak tanpa pandang bulu. Semua orang punya hak untuk mencapai the American dreams gitu ya kalau saya boleh bilang. Saya bisa satu cerita nggak? Ini cerita boleh Pak. Karena ini dengan Universitas Islam Indonesia. Oh, jadi yang sekarang akan menuntut Derek Chauvin itu adalah orang namanya Keith Ellison, right? Jaksa, Attorney General. DA-nya ya. Sebelum dia jadi jaksa agung di Minnesota, dia anggota Kongres Amerika. Dan dia orang kulit hitam dan Muslim pertama yang menjadi anggota Kongres Amerika. Nah, dia kebetulan sama saya temenan gitu ya. Dan dia cerita, waktu dia running for Congress, kampanye, dia membuat satu pernyataan, yaitu kalau saya terpilih, saya mau disumpah dengan Al-Quran. Oh iya. Nah, dia bilang gitu, karena dia Muslim kan. Gitu. Iya. Lawan-lawannya langsung seneng. Kenapa? Dengan dia ngomong gitu, dia pasti kalah. Apalagi di Minnesota, ya kan, yang banyak orang kulit putihnya. Orang Norwegia itu dulu imigran dari Norway, Skandinavia banyak yang ke sana gitu. Nah, jadi lawannya udah seneng aja nih. Ini si Keith Ellison ini pasti kalah. Dia bilang dia mau ini disumpah dengan Al-Quran kalau menang gitu. Apa yang terjadi? Dia menang. Walaupun udah ngomong dia maunya disumpah hanya dengan Al-Quran, nggak mau dengan Bible dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi waktu dia dilantik, dia disumpah dengan Al-Quran gitu. Right? Jadi a nice story kalau menurut saya. Karena dia kan mengambil resiko. Belum pernah ada Muslim jadi anggota Kongres waktu itu. Ya. Right? Jadi dia bukan berpura-pura atau menekan keislamannya. Dia malah sangat terbuka, gitu, right? Dan itu juga mencerminkan a good side of the United States waktu itu. Ya. Sekarang juga yang siapa Ilhan Omar juga dari Minnesota kan ya Pak? Yes, salah benar, satu Kongres Women Muslim di. Jadi dia yang membuka jalannya tuh si Ellison itu ya. Ternyata ada penerusnya. Baik, kalau kita kembali ke soal rasisme tadi Pak Dino, sebetulnya kalau sekarang di satu sisi tadi dari cerita-cerita Pak Dino sebetulnya cukup menghangatkan hati juga karena there are still so many good people out there gitu ya. Tapi di sisi lain media terus-menerus membombardir kita dengan cerita-cerita yang tadi sangat memprihatinkan gitu. Di mana saya juga sempat baca nih bahwa data keadaan ekonomi kayak average black family di Amerika kan secara ekonomi biasanya di bawah orang kulit putih gitu. Keadaan ini sebetulnya ini punya peran yang besar atau tidak sih Pak dalam memperburuk ketegangan ini, di mana dari sisi ekonomi orang kulit hitam mereka tidak semakmur orang kulit putih misalnya, dan ketika ketemu polisi kemudian polisi langsung kayak melihat mereka sebagai wah ini pasti penjahat nih atau apa gitu, ada prejudis yang sudah tertanam terlebih dulu. Kalau menurut Pak Dino seperti apa? Sebelumnya teman-teman mohon di mute mic-nya ya, teman-teman yang baru bergabung. Silakan Pak Dino. Kalau menurut saya itu sangat berpengaruh karena memang kelihatan sekali perbedaan kondisi ekonomi dan sosial antara hitam dan putih, especially ya. Jadi misalnya kalau orang kulit hitam itu hanya 15% dari jumlah penduduk Amerika, tapi kalau kita lihat jumlah populasi di penjara itu 49% adalah orang kulit hitam, right? Dan kalau jumlah median income-nya juga orang kulit hitam jauh lebih rendah dari orang kulit putih. Kalau nggak salah orang kulit putih itu 2 kali lipat median income-nya dari orang kulit hitam di Amerika. Dan kemudian dari segi pendidikan juga terasa.
dari segi pendidikan itu adalah kebanyakan. Jadi gini, waktu saya di Washington DC itu di sekolah Washington DC dari SMA-nya itu 25% yang masuk ke kuliah. 75% tuh drop out atau nggak ngelanjutin ke kampus gitu. Jadi fantastis sekali, dan dari 75% itu umumnya adalah orang kulit hitam. Jadi ini waktu realitas di Washington DC, right? Dan kalau kita melihat ghetto, ya ghetto tuh kalau kita ke Bronx, Brooklyn, itu kampung-kampung urban yang sangat miskin. Itu umumnya orang hitam semua tuh di sana, ya, di Harlem, di Bronx, di mana, di Chicago dan lain sebagainya gitu, right? Dan sangat menyolok. Dan sometimes the only way out adalah dapat beasiswa, ya, uluran tangan dari luar, ya, yang charity work atau affirmative action, atau enggak jagoan di basket atau football atau apa ya, olahraga gitu, atau bisa nyanyi, right? Atau bisa joget. Jadi rapper ya Pak ya? Ya, benar. Right, jadi tapi unless you have those, your mobility nggak bagus, nggak sebagus yang kulit putih mungkin ya. Jadi memang ada jurang itu, dan kalau dicampur dengan formula-formula lain ya, bisa menimbulkan memang ketegangan rasial dan friksi ekonomi yang kalau menurut saya sangat disayangkan. Ya. Kalau misalnya gini Pak, kan kalau topik kan judul acara kita kan tadi fenomena primitif di era modern nih. Kira-kira bisa nggak sih Pak kita bilang bahwa pada dasarnya mereka yang melanggengkan rasisme ini tadi mereka masih punya sudut pandang yang primitif terhadap diversity di Amerika. Menurut Pak Dino bagaimana? Menurut saya sangat mungkin ya. Jadi gini, Karina, kan orang-orang tuh banyak bilang Amerika tuh hebat, ya, ekonomi terbesar dunia, ada Silicon Valley, ada Hollywood, ada Wall Street dan lain sebagainya. Jangan lupa ya bahwa banyak orang bodoh loh di Amerika. Right? Bukan hanya banyak sekali gitu. Kalau saya ada conference call dengan teman-teman di Amerika, mereka pada malu semua gitu ya. Contohnya aja orang Amerika yang nggak mau nurutin protokol COVID, ya, pantai rame-rame, ya kan, dan lain sebagainya gitu, right? Dan mereka bilang who cares, mati ya matilah segala macam ya, dan pokoknya komentarnya itu bodoh semua. Nah, jadi memang ada kelompok-kelompok seperti itu di Amerika Serikat, dan saya juga kaget waktu di Amerika itu mendengar senator banyak dan anggota Kongres banyak yang nggak punya paspor, right? Mereka nggak keluar negeri, ya. Berarti mereka hanya tinggal di dalam negeri aja, right? Dan jumlahnya bukan 50%, di atas 50% waktu itu. Bisa bayangkan nggak, anggota Kongres nggak punya paspor, right? Jadi Amerika is very banyak aspek-aspek yang seperti itu gitu, right? Dan kita harus memperhitungkan faktor ignorance, ya, kebodohan dalam kalkulasi politik Amerika. Dan Trump ngerti sekali nih, dia tahu ini orang-orang siapa nih, ya, yang sangat ultra nasionalis, kadang-kadang racist dan lain sebagainya gitu. Dan itu yang dimainkan oleh dia. Ini sama kayak ini waktu waktu kemarin ini kan ada kontroversi dia nyebrang dari White House ke gereja. Oh iya. Hanya untuk dia bisa berfoto membawa membawa Injil, ya. Bible, ya kan? Dan untuk itu ini demonstran dihajar gitu, dilempar bom asap dan lain sebagainya gitu, right? Itu pun para pendeta di Amerika pada marah sama dia karena Presiden Trump mencoba untuk mengeksploitasi sentimen agama, right? Sampai pendeta kan pada bilang bahwa kitab suci kami bukan alat politik, gereja bukan tempat untuk berpolitik, ya, bukan untuk segala macam mengusung division, perbedaan dan perpecahan dan lain sebagainya. Gitu, right? Tapi emang nalurinya si Trump ini adalah untuk memprovokasi dan bukan mempersatukan, tapi justru memilih side, ya, memilih pihak dan memicu itulah
konfrontasi dan lain sebagainya. Itu brand politiknya dia gitu. Nah, ngomong-ngomong soal brand politik nih Pak, ini kan 2020 akan ada pemilu presiden. Yes. Nah, kalau menurut Pak Dino dengan fenomena pertama ada COVID gitu ya di Amerika, and they don't really handle it well gitu. Kedua ditambah dengan isu Black Lives Matter ini, police brutality ini. Kira-kira menurut Pak Dino apa sih yang mungkin bisa menjadi langkah yang strategis baik bagi Partai Demokrat yang mencoba untuk menjatuhkan atau take over kursi presiden, maupun dari Republik gitu kan, karena mereka masing-masing punya ideologi yang berbeda nih. Tentu mereka harus playing smart gitu. Dan kalau saya lihat tadi Trump justru malah seperti malah memicu itu tadi ya, anger tadi karena malah memecah belah begitu. Kalau menurut Pak Dino gimana nih potensi pemilu 2020 ini dengan isu Black Lives Matter terutama? I think Trump is finished. Okay. He's finished. Ya, kenapa? Karena senjata pamungkasnya dia udah nggak ada lagi. Jadi gini, kenapa Trump itu bisa terus dikagumi orang di Amerika? Bahkan kalau saya ke Amerika, teman-teman saya yang korporat itu seneng banget sama Trump. Ya. Jawabannya satu, dia bisa ngomong ngawur dan kadang-kadang pokoknya membuat kita nggak suka sama dia ya, tutur kata, tata krama dia. Tapi dia satu-satunya yang bisa membuat pengangguran 3,5%. Biasanya kalau di Amerika itu 7%. Dan 7% mencoba di bawah aja, jadi sekitar 6,5%, 6-8% itu udah ajaib. Ya, jadi merupakan suatu prestasi yang luar biasa gitu bagi seorang presiden. Apalagi 3,5%, dia udah jadi dewa tuh, karena nggak pernah ada, ya kan? Dan pengusaha senang sekali sama dia karena dia memotong tax secara drastis. Jadi tadi yang 30 berapa persen, sekarang jadi 18%. Dengan kata lain apa? Kalau saya punya perusahaan di Amerika, profitnya $100 juta, right? Itu immediately tiap tahun saya dapat $17 juta bonus dari taxnya dia. Taxnya dia yang diturunin ya dari 32 jadi 18 gitu, right? Jadi pengusaha walaupun nggak senang sama dia, pasti akan vote ke dia karena it's all about my money, my pocket, ya kan? Dan juga pertumbuhan ekonomi cukup tinggi ya, sekitar 3%. Itu nggak pernah terjadi tuh. Biasanya mereka 1%, di bawah 1% ya. Kalau Trump udah bisa naik ya. Nah, jadi sebelum COVID ini orang udah bilang, udah Trump pasti menang lagi karena pialanya terlalu banyak gitu. Tapi dengan adanya COVID, semua piala ini semua udah dibuang ke laut. Pertumbuhan ekonomi udah nggak mungkin, bisa resesi Amerika sekarang, ya kan? Unemployment yang 3,5% ya, itu sekarang udah naik drastis. Sekarang 22 juta orang yang unemployed, ya kan? Dan ekonomi di negara-negara bagian lain sakit, right? Dan semuanya ngeblame Trump karena Trump yang meremehkan COVID-19, ya kan? Jadi menurut saya Karina, tapi saya kan sering salah juga. Trump is finished. Trump is finished. Dan ini gini, Amerika itu kalau situasi lagi jelek, rakyatnya akan cari alternatif. Saya waktu di Amerika tahun 79 siapa presidennya? Jimmy Carter. Jimmy Carter orang baik. Itu kayak apa ya? Kayak dewa itu. Dewa yang hatinya bersih, ya kan? Pokoknya orangnya itu baik hati, ya santun, dan people love him. Tapi situasi jelek, ya kan? Situasi bensin kurang, ya kan? Inflasi tinggi, ekonomi low growth, defisit besar dan lain sebagainya gitu, right? Jadi orang bilang, aduh ini orang baik sih, tapi situasi kacau. Akhirnya siapa yang menang? Reagan, telak gitu, ya kan? Trump, kalau menurut saya sama. Sekarang ini nggak ada feel good factor. Nah, Amerika kalau milih kan biasanya berdasarkan feel good factor ya. Kalau kita merasa good, feel good, saya akan hadiahi dengan vote saya gitu. Tapi sekarang situasi sosial kacau dengan George Floyd, ya kan? COVID mengancam di mana-mana ya. Dalam waktu 3 bulan jumlah orang yang meninggal di Amerika karena COVID
lebih besar dari jumlah tentara Amerika yang mati di Perang Vietnam. Padahal Perang Vietnam adalah yang paling buruk ya setelah Perang Dunia Kedua. Dan ekonomi mandek, unemployment tinggi, perusahaan tutup, susah cari kerja, dan lain sebagainya. Dan keempat apa? Ucapannya dia ngawur terus, ya kan? Selalu memicu ini. Dan kelima, jangan lupa, sekarang udah keluar bukunya dari Bolton. Ya, Bolton tuh salah satu asistennya yang paling dekat. Dan Bolton udah keluar dengan pernyataan yang luar biasa. Misalnya dia meminta Tiongkok untuk ikut campur dalam politik dalam negeri Amerika, melakukan hal-hal yang bisa membuat Trump terpilih kembali. Right? Itu kan luar biasa treason, right? Dan lain sebagainya gitu, right? Jadi hal-hal ini kalau menurut saya membuat Trump jadi finish. Finish. Yeah. So this is not a lucky year untuk Trump ya Pak ya? I hope not. He's dangerous for world peace juga soalnya. Iya, betul. Baik, ini semakin menarik dan saya juga sudah lihat nih di chat sudah banyak sekali pertanyaan dari audiens. Ya. Sebelumnya juga teman-teman FPCI UII juga udah pada ngumpulin pertanyaan dari para peserta. Jadi saya akan mulai bacakan pertanyaan dari ini ya Pak, dari teman-teman yang ada di forum. Pertama ada dari Aridra Putri Dita Kusumawardani dari UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan kasusnya George Floyd yang terjadi dan menjadi trigger dari gerakan anti rasisme di Amerika Serikat, adakah perubahan dari demokrasi yang ada di Amerika Serikat? Gimana tuh Pak? Perubahan demokrasi? Yang saya takutkan justru kalau nanti karena COVID, pemilu diundurkan. Pemilu, ya November. Kalau itu diundurkan, I don't know it will be, tapi ada kekhawatiran itu akan dicoba ya. Nah kalau itu terjadi tentu akan mungkin tidak baik juga bagi demokrasi Amerika ya. Kalau di Amerika tantangan demokrasi yang paling besar adalah money politics. Right? Money politics dalam arti kalau dari segi universal suffrage semua orang bisa voting udah jelas. Semua orang di atas umur 18 boleh voting kayak di Indonesia juga gitu ya. Dan ini bebas terlepas dari rasnya apa gitu, right? Tapi yang menjadi prihatin adalah big money, konglomerat, orang yang punya kepentingan itu bisa menyandera salah satu kandidat. Sehingga kandidat itu tidak lagi menjadi wakil rakyat, tapi dikontrol oleh kepentingan-kepentingan yang punya kekuatan finansial yang besar. Gitu, right? Dan makanya setiap orang mau jadi presiden, menjadi kampanye, itu selalu bilang, I'm against Washington. Right? Dulu si Trump juga ngomong gitu, makanya orang senang sama dia gitu kan. Dia mau melawan Washington. Gitu. Barack Obama juga begitu, right? Dia melawan membawa budaya politik baru di Washington. Ironisnya apa? Semua orang yang ke Washington akhirnya menjadi Washington. Yeah. jadi karena itu kelompok-kelompok dan gerakan dan kepentingan yang sangat kuat, nggak mungkin dihapuskan. Jadi itu aja. Tapi juga mungkin dampak lain ya kalau mengenai George Floyd itu. Mungkin sekali orang akan mencari wapres si Biden ya, yang mencerminkan keprihatinan mengenai George Floyd. Jadi bisa aja wanita atau bahkan wanita kulit hitam. Rumornya ya kan? Kamala Harris ya Pak yang bisa juga ya. Jadi itu jadi faktor yang lebih penting dalam pemilu nanti ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Dino. Itu begitu ya Mbak Arindra ya dari UMY. Selanjutnya pertanyaan kedua masih dari kolom chat Zoom dari Haza Prodi HIWI. Ini kolega saya kebetulan Pak, Mas Haza. Saat ini Pak Dino sedang menginisiasi 1000 Abrahamic Circles. Dalam konteks program tersebut, apakah Pak Dino percaya bahwa dialog antar agama dapat menjadi salah satu solusi untuk mengubah kecenderungan politik rasis, tidak hanya dalam kasus Amerika Serikat, tapi juga di berbagai negara lain? Good question. Menurut saya bisa. Jadi yang saya ingat terakhir saya ke Washington, saya bertemu seorang
pendeta dari Bible Belt States yang sangat dominan orang kulit putih. Ya. Dia bilang, ambassador, ya saya udah nggak ambassador lagi waktu itu. Tapi dia bilang, ambassador, saya khawatir melihat hubungan antar agama semakin parah nih di Amerika dan secara global. Yaitu orang Kristen semakin bagaimana gitu terhadap Muslim, ya. Dan di negara-negara Muslim juga semakin gimana terhadap orang Kristen atau orang Yahudi dan lain sebagainya, ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia melakukan gerakan mirip dengan 1000 Abrahamic Circle. Dia membuat workshop 3 hari secara intensif antar pemeluk 3 agama ini. Right? Dan dia sendiri yang mengakui bahwa di kalangan Bible Belt States semakin parah itu pandangan terhadap non-Kristen. Jadi menurut saya memang pemimpin agama mempunyai peran yang penting. Dan tadi kan saya bilang ya, Karina, inherited bigotry. Right? Ini juga kuat sekali di kalangan pemeluk agama Kristen, Islam dan Yahudi, kuat sekali. Jadi perlu ada lebih banyak interaksi dan pemimpin-pemimpin atau pelopor yang bisa merubah pola pikir ini. So, kalau tujuan dari Abrahamic Circle kan agar ini bagian dari dakwah nih, ya kan? Bagian dari dakwah untuk membuat orang di luar itu jangan memusuhi Islam karena Anda tidak mengerti Islam, right? Tapi gimana caranya? Ada 2. Satu, kita bisa teriak-teriak mereka, kita membenci mereka, dan mereka akan semakin membenci Islam. Atau kedua, cara yang diajarkan ayah saya terhadap orang yang membenci Islam, kamu harus lebih mendekati dia, gitu, right? Dan umumnya teman-teman saya di Amerika yang sekarang udah baik sama saya dan lebih simpatik terhadap Islam itu karena saya rangkul mereka, dan lambat laun mereka akan melihat sendiri bahwa Muslim itu beda dari apa yang sebelumnya mereka pikirkan. Dan di Amerika terutama juga cukup berat, terutama pasca 9/11 ya Pak, karena ada prejudis-prejudis yang sangat negatif terhadap umat Muslim. Tapi mereka mungkin takut karena tidak tahu. Saya juga ingat pernah seorang teman saya bilang, ya kalau memang bapaknya nggak mempan ngomong, gurunya nggak mempan ngomong, ustadz harus turun tangan ngomong baru mempan biasanya untuk mengubah mindset. Baik. Dan saya mau tambah satu hal, ini juga bisa jadi referensi untuk bikin essay. Jangan lupa hubungan antar agama, ya ini masih lolos dari perhatian SDG. Right? Okay. Coba silakan lihat tuh. Ya, ada 20 kan, yang bikin orang-orang pintar semua, right? Negarawan, punya segala macam. Tapi satu hal ini mereka luput. Padahal nggak mungkin dunia damai, nggak mungkin dunia itu maju sepanjang antara Muslim, Kristen, dan Yahudi masih perang terus gitu, right? Masih saya nggak bicara mengenai Israel Palestina ya, karena kalau itu jelas kita pro Palestina ya. Tapi kan kalau kita lihat penembakan orang Muslim di Christchurch, ya kan, di New Zealand, kemudian di Surabaya ada bom bunuh diri terhadap gereja, ya kan? Kemudian di Sri Lanka berapa bom gereja dibom ya, kemudian di Jerman ada sinagog yang ditembakin, right? Dan lain sebagainya gitu ya. Jelas bahwa tidak mungkin ada perdamaian total ya, pembangunan yang maju selama inherited bigotry ini masih ada terus. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan dari Google Form, tapi ini sayangnya nggak ada namanya nih Pak. Jadi saya bacakan saja pertanyaannya. Tindakan rasisme mulanya diduga hanya terjadi oleh beberapa negara dengan stereotip negara-negara terbelakang. Dengan munculnya kasus George Floyd, apakah isu sosial ini termasuk polemik universal dan apakah ada unsur politis untuk membenturkan dua pihak dengan dogma rasisme? Apakah ini universal? Kalau saya melihat sih, kita jujur aja ya gini. Racial dimension akan selalu ada tuh, ya kan?
dimanapun. Cuma apakah racial dimension ini dilihat sebagai suatu hal yang negatif atau sebagai faktor yang bisa membentuk interaksi sosial dan politik? Nah, itu beda tuh, right? Jadi dalam arti gini, kalau kayak sekolah anak saya aja dulu waktu di Washington, satu kelas tuh macam-macam, ada yang putih, hitam, kuning, biru, merah, segala macam kulitnya ya, right? Dan you can never tell them that doesn't exist, right? Selalu aja ada dan ada di depan kita orang yang rasnya beda, ya, yang budayanya beda dan lain sebagainya gitu, right? Nah, cuma bedanya apa? Ada orang yang membuat itu sebagai alasan untuk memusuhi atau ngebully dia dan lain sebagainya gitu, right? Tapi ada orang yang bilang, oh this is cool, ya. Bahkan semakin dia beda, semakin saya mungkin mau jadi temannya dia, saya semakin mau jadi pacarnya dia, kalau dia semakin eksotik, right? Dan lain sebagainya. Yeah. Right? Jadi some degree of racialism is always there. The difference is apakah ini mau dibuat positif atau negatif, right? Interaksi, kerjasama atau konflik. Yang saya lihat sekarang di berbagai dunia, di berbagai tempat dunia, the usage of race, ya, dan insecurity, especially racial atau social insecurity, itu menjadi semakin tebal. Jadi gini, terakhir saya ke Eropa Timur misalnya. Eropa Timur, saya nggak sebutkan namanya ya, agar tidak merasa diserang mereka. Tapi jelas sekali mereka mengakui nggak mungkin kami menyetujui untuk menerima pengungsi dari Timur Tengah di negara kami, right? Itu jelas banget. Jadi kalau Angela Merkel terima 1 juta orang gitu ya, masuk ke dalam masyarakat Jerman, di negara-negara Eropa Timur ini mereka bilang nggak mungkin. Dan saya tanya kenapa? Kalau saya terima, saya kalah besok dalam pemilu. Okay. Ya kan? Tapi mereka juga bilang, Mbak Sri, kami bukan rasis, gitu, right? Cuma masyarakat kami tidak akan nyaman menerima orang-orang dari luar yang budayanya dan agamanya lain dalam jumlah yang besar. 1-2 is oke ya, tapi kalau udah mulai ratusan atau ribuan, itu jadi isu politik dan semua pemerintah di Eropa Timur menurut mereka ya akan kalah. Sehingga akhirnya apa? Retorika politik baik pemerintah maupun oposisi mengeksploitasi keprihatinan masyarakat mengenai hal ini. Mengenai isu pengungsi Muslim dari Timur Tengah gitu, right? So, tapi ini juga beda dari Dari misalnya Jerman tentu ya yang menerima dengan baik. Malah saya memikir Angela Merkel perlu dapat hadiah Nobel tuh, right? Yeah. Atau ada Justin Trudeau di Kanada, dia bilang open arms, Muslim adalah saudara kami dan lain sebagainya. Jadi there's different play to how this game is being played now around the world. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari Rangga Muhammad Sada Saputra, HI Universitas Pasundan Bandung. Saya ringkas tadi Pak Dino sebenarnya sudah sempat menyinggung nih soal bahwa Trump is finished di Pilpres 2020. Tapi pertanyaan Rangga kaitannya dengan Pilpres ini. Jadi apakah dia mengatakan bahwa rasisme seperti kasus George Floyd itu adalah sesuatu yang dikonstruksikan sejarah dari hasil postkolonialisme. Tadi slavery yang sempat Pak Dino sebutkan gitu ya. Sehingga apakah ada hubungan kepentingan Trump yang cenderung populis tadi dengan upaya elektabilitas suara untuk kaum nasional Amerika Serikat di Pilpres 2020? Tadi Bapak kan memang sempat sebut feel good gitu ya, tapi kira-kira mungkin ada nggak sih kemungkinan feel good ini tetap dikalahkan dengan nggak apa-apa deh nggak feel good daripada yang menang adalah partai yang mengusung Muslim, kulit hitam, LGBTQ dan lain-lain gitu Pak? Ya, jadi gini Karina. Ada ini banyak orang yang nggak tahu nih ya. Ada satu alasan penting kenapa Trump menang kemarin, right? Trump menang karena 2016 itu banyak orang yang nggak suka Hillary. Oh ya betul. Ya kan, right? Dan sekarang faktor itu nggak ada tuh, ya kan? Jadi waktu itu banyak orang yang juga nggak suka sama Trump, tapi mereka lebih nggak suka sama Hillary.
Ya, for different reason lah gitu ya, for different reason. Banyak orang bilang Hillary itu nggak otentik. Jadi dia ngomong apa aja mau deh asal dia bisa menang pemilu gitu. Sementara Trump dipandang lebih otentik, ya kan? Walaupun ngomongnya ngawur tapi dia otentik gitu. Nah, jadi orang banyak yang nggak suka Hillary dan akhirnya lari ke Trump karena agak terpaksa gitu, ya kan? Nah, sekarang jadi beda. Jadi sekarang lebih banyak kalau menurut saya orang yang udah kelihatan Trump itu kayak apa, right? Dan mereka berharap mungkin pilih orang lain ya, si Joe Biden, tapi mudah-mudahan juga tax-nya tetap rendah, tetap 18%, jangan dinaikin gitu, right? Jadi Joe Biden juga harus pintar-pintar juga bermainnya. Nah, cuma masalahnya apa? Masalahnya adalah dengan dengan kegelisahan dan gejolak sosial sekarang, itu semua orang berpindah ke kiri. Ya, jadi dulu Bernie Sanders dibilang orang gila tuh, karena idenya terlalu sosialis gitu kan ya. Tapi dengan adanya COVID sekarang, orang jadi berpikir ke arah sana. Kan orang sekarang pikir rumah sakit nggak cukup untuk menampung jumlah pasien, kewalahan, bayarnya gimana dan lain sebagainya. Dan social safeguard-nya juga gimana, right? Ini semua hal yang sudah Bernie Sanders pikirkan dalam platformnya dia yang sangat ke kirian gitu. Sehingga Joe Biden yang tadinya di tengah, sekarang mau nggak mau dia harus ke kiri juga. Karena mood masyarakat udah semakin ke kiri sejak COVID-19 gitu, right? Jadi kalau melihat saya, pendulum itu kan selalu berpindah-pindah dari kiri ke tengah ke kanan, kemudian ke tengah lagi ke kiri. Ini udah jauh ke kanan, kayaknya sekarang akan mengarah ke arah kiri lagi ya. Baik, artinya ya saya juga ingat sih sempat membaca analisis soal itu Pak. Jadi orang kebanyakan justru yang tidak memilih Hillary adalah pendukung Sanders ya waktu itu. Jadi mereka kayak ada semacam rasa sakit hati, akhirnya either menjadi kebanyakan istilahnya golput dan tidak berpartisipasi dalam pemilu. Mudah-mudahan Demokrat lebih menjanjikan ya tahun ini. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Ada pertanyaan selanjutnya dari Alifah Bianca dari UII, menilai dari nature demokrasi di Amerika, apakah kali ini Black Lives Matter akan membawa dampak yang lasting terhadap rasisme di Amerika, mungkin terhadap anti rasisme mungkin ya, ataukah movement ini hanya akan menjadi tren yang berlalu setelah beberapa bulan? Perlukah langkah ekstrim seperti impeachment atau pergerakan masif dari masyarakat sudah cukup? Menurut Pak Dino seperti apa? Kalau impeachment kayaknya tidak akan terjadi ya, karena ini arahnya tidak ke arah sana. Kecuali kalau yang Bolton ini benar-benar terbukti bisa parah bagi Trump. Tapi kalau menurut saya bukan tren sementara, karena ini terjadi di seluruh 50 negara bagian di Amerika Serikat ya, dan benar-benar menjadi suatu gerakan sosial yang sangat berskala besar di Amerika Serikat. Kalau saya cek teman-teman saya semuanya mengomentari Black Lives Matter, baik yang putih maupun yang hitam maupun yang Asia Hispanik juga gitu ya. Dan nampaknya ini akan mengakibatkan dampak yang besar di police reformasi polisi. Ya, satu, kedua reformasi justice system. Ya. Dan ketiga, kalau menurut saya akan ada kepekaan yang lebih besar terhadap isu-isu rasial. Yang kemarin suatu pemilihan Obama sudah mulai berkurang, ya kan? Kan orang bilang ini orang kulit hitam aja udah jadi presiden Amerika, right? So udah game over nih. Ternyata nggak juga ya. Ternyata masih berat dan bahkan Obama sendiri juga mengakui masalah agenda racial relations masih jauh akan menghantui Amerika untuk ke depan. Gitu, right? Tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan mainstream Amerika itu adalah hatinya baik, mainstream Amerika itu terbuka dan pluralis ya. Tapi tentu masih ada kantong-kantong yang kurang baik ya. Mungkin ini sama juga dengan negara kita ya. Ya, tadi Pak Dindo juga sempat menyinggung soal police reform gitu. Kan sekarang juga di Amerika ada lagi heboh kayak beberapa pihak di Kongres juga pro defund the police, Pak. Menurut Pak Dino, apakah ini langkah yang tepat untuk merespon police brutality itu atau seperti apa, Pak?
Kalau saya sih pribadi saya nggak setuju, ya kan? Bukan dananya yang dikurangin, tapi cara apa namanya, cara mereka beroperasi, right? Dan apa SOP-nya harus diperbaiki, racial sensitivity-nya juga harus diperbaiki dan lain sebagainya gitu, right? Karena Amerika masih banyak mengalami kriminalitas masih lumayan tinggi di Amerika, ya kan? Dan peran polisi kan juga bukan hanya untuk nangkep kriminal, tapi community policing lebih penting lagi gitu kan. Jadi kalau saya sih khawatirnya kalau ada defunding, angka kriminalitas jadi semakin tinggi dan semakin susah terbendung, dan itu juga nggak baik bagi Amerika. Baik. Oke, teman-teman saya ingatkan lagi masih bisa nanya di kolom chat Zoom. Pak Dino masih betah ya Pak ya ngobrol Masih, bareng. mungkin hanya ada waktu 10-15 menit lagi ya. Oke, baik, baik. Mungkin ada 2-3 pertanyaan lagi. Ini dari Muhammad Maulidan, HIWI. Selama aksi protes yang dihadapkan terhadap pemerintah Amerika yang menuntut terhadap keadilan terhadap George Floyd terkait isu rasisme ini, banyak rumor yang muncul bahwasanya aksi tersebut ditunggangi oleh beberapa kelompok-kelompok tertentu. Salah satunya adalah Antifa. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak menanggapi penunggangan kelompok dalam aksi tersebut dan apakah dapat mengancam majunya Donald Trump untuk menjadi presiden lagi karena Antifa dalam beberapa tweet disampaikan oleh Donald Trump sebagai teroris domestik? Saya tidak ada informasi mengenai itu, maksudnya saya tidak tahu, hanya bisa nebak-nebak, jadi I cannot tell you anything. Saya tidak mengerti apa namanya. Saya bukan orang yang memahami masalah apa namanya yang berkaitan dengan Antifa itu. So. Ya, iya nanti mungkin Maulidan bisa cari informasi lewat yang lain ya. Baik Pak, ada satu pertanyaan lagi nih. Kan apa namanya tadi Pak Dino juga sempat cerita nih, ini dari teman-teman yang mengumpulkan pertanyaan di Google Form. Bahwa rasisme itu sebenarnya tidak terjadi hanya pada orang kulit hitam dan kulit putih saja. Tapi mengapa sih yang paling tinggi adalah tingkat rasisme hitam dan putih di Amerika? Mungkin karena yang tadi itu ya, sejarahnya itu ya. Kalau orang Hispanik kan nggak ada slaves, ya kan, nggak ada perbudakan. Orang Asia juga dulu pernah ada kalau nggak salah isu Chinese slave, tapi nggak kredibel gitu, right? Dan lain sebagainya. Jadi yang paling membekas, yang punya bekas sejarah itu adalah hubungan antara hitam dan putih, dan jangan lupa Martin Luther King dan Malcolm X dan lain sebagainya itu kan benar-benar membuat suatu gejolak sosial dan politik yang luar biasa, right? Dan karena memang tekanan terhadap mereka lebih besar. Kalau Ku Klux Klan misalnya, mereka kan targetnya orang hitam ya, bukan orang Vietnam atau orang Hispanik, gitu, right? Jadi mungkin itu sebabnya, lebih karena proses sejarahnya lebih kompleks dan lebih berdampak kepada Amerika ketimbang yang lain. Baik, satu lagi Pak, bagaimana cara paling mudah yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Ini pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Sebagai mahasiswa untuk membantu mengedukasi orang-orang di sekitar mengenai rasisme dan persamaan hak asasi manusia yang masih prevalent di era modern ini. Pak Dino seperti apa? Di sekitar mana nih? Di sekitar lingkungan mereka atau di seluruh dunia atau gimana? Mungkin konteksnya di sekitar mereka kali ya Pak. Ini nggak nulis nih. Ya gini, orang-orang sekitar mana? I would really encourage ya adik-adik untuk go to YouTube dan cari search word what would you do? Ya, what would you do? Ini TV show favorit saya dan saya memaksa anak-anak saya untuk selalu nonton ini ya. Mengapa? Karena ini mencerminkan TV show ini menggambarkan eksperimen di mana orang-orang itu dilihat reaksinya kalau terjadi suatu ketidakadilan. Ya, jadi misalnya satu show-nya, misalnya ada 3 anak Muslim mau masuk restoran, gitu.
tapi oleh resepsionisnya nggak boleh. Yang masuk selalu orang kulit putih dulu gitu, right? Nah, padahal semuanya aktor nih gitu, right? Nah, respon dari orang-orang yang melihat itu seperti apa? Ada yang hanya diam, ada yang marah dan melawan. Bahkan ada yang bilang, oke, saya nggak akan pernah mau makan di restoran ini lagi, dan saya akan bawa 3 Muslim woman ini ke restoran seberang, saya yang traktir mereka gitu, right? It's really nice ini apa eksperimen gitu, right? Tapi the point is, bagi saya kenapa saya tunjukkan ke anak saya, I wanna train them. If you see something that is not right morally, ethically, you have to fight back and speak up. Karena orang kita apa? Termasuk saya juga dulu ya. Kalau ada ngelihat hal-hal yang aneh-aneh, ya orang digebukin. Saya pernah lihat orang digebukin, wanita digebukin oleh laki-laki gitu di depan saya diam aja gitu. You know, until now I regret that, right? Oh, I should have said something. You know, I should have bahkan gebukin dia juga saya mau untuk balik. Tapi that's what I mean to teman-teman. Kalau melihat hal yang mencerminkan ketidakadilan, prejudis, ya, bigotry, bullying segala macam, speak up. Jangan diam, ya. Speak up, stand up, and push back, right? Saya ulangi, speak up, stand up, and push back, right? If you can do that, saya yakin lingkungan Anda juga akan berubah. Gitu. Artinya kita tidak boleh lagi jadi the quiet bystander ya Pak ya, harus bisa mulai bicara. Baik, satu lagi Pak Dino, satu lagi terakhir. Ada ini baru datang pertanyaannya dari Firda Zahra dari UGM. Selamat sore Pak, mungkin sedikit melenceng dari rasisme hitam putih. Menurut Bapak, bagaimana pendapat mengenai relasi dari other people of colors dengan masyarakat kulit hitam? Apakah juga ada tensi besar, terutama dengan banyaknya narasi Asian as a model minority? Terima kasih. Jadi kalau menurut saya yang paling berubah ya, ini di Amerika ya, itu adalah the economic position of Asians dan juga of Hispanics yang paling saya lihat paling berubah secara massal gitu ya. Jadi dulu waktu zaman saya di sana 1979, etnis yang paling diketawain orang itu adalah Vietnam dan Korea. Pokoknya dibully habis, dianggap rendah dan diremehkan karena mereka umumnya hanya punya grocery store atau enggak punya laundry mat, ya tukang cuci pakaian gitu. Right? Nggak ada tuh apa Samsung dulu nggak ada, right? Orang-orang konglomerat kaya yang Korea atau Vietnam nggak ada gitu ya. Tapi sekarang justru kemanapun saya di Amerika waktu itu, kalau melihat kampus manapun selalu yang paling top itu orang Tiongkok, ya mahasiswa yang paling banyak ya dan paling berprestasi orang Tiongkok satu, kedua India, ketiga Vietnam, keempat Korea. Itu rajanya tuh. Ya kan, bukan orang Swedia, bukan orang Jerman, bukan mahasiswa Italia, enggak, itu yang inilah yang fun aja gitu. Tapi yang paling banyak dan paling berprestasi itu adalah yang saya sebutkan tadi itu. Nah, ini merubah the psychosociological perception towards these groups. Dalam arti Gubernur North Carolina orang India atau enggak? Si Nikki Haley, ya kan? Walaupun dia nggak kelihatan kayak orang India, tapi dia orang India tulen, ya kan? Ada Bobby Jindal juga, ya, yang juga salah satu governor di negara bagian Amerika, orang India tulen gitu, right? Tapi dia bisa jadi gubernur dan orang bilang bahkan calon presiden ke depan dan sebagainya gitu. Tapi persepsi masyarakat terhadap kelompok-kelompok ini memang berubah. Gitu. Dan juga Hispanic now is to be Spanish is hip, ya makanannya enak, right? Taco di mana-mana, right? Nyanyinya seksi-seksi, telenovela, right? Orang dansa salsa di mana-mana dan lain sebagainya, gitu, right? Jadi there is something different about interracial relations in America compared to before, gitu, right? Ada persepsi bahwa etnis itu cool and sexy,
right? Etnis Eksotik gitu ya Pak? Exotic, exactly, exactly, right. Kalau dulu nggak terlalu begitu tuh, dulu diketawain, ya, direndahin, gitu, right? Dibully, right? Sekarang is this quite different. Oke. Baik, artinya kalau misalnya tadi kita bilang Asian as model minority, di mana orang-orang Asia sekarang juga punya posisi yang atas, boleh nggak ya, boleh ya saya bilang itu kemudian harusnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi platform yang menyuarakan isu-isu seperti Black Lives Matter misalnya, gitu nggak sih Pak? Absolutely, absolutely. I think jangan ini hanya menjadi antara black and white aja, right? Dan even Asians kemarin kan waktu COVID-19 juga terkena benturan racism, ya. Orang Asia banyak dilihat sebagai dengan kebencian, gitu kan, dianggap penyebar COVID-19, dan itu juga bukti kebodohan, ignorance dari sebagian rakyat Amerika. So I think, like I said tadi, we all have to stand up all the time and speak up and push back kalau kita melihat hal-hal seperti ini terjadi, ya, terutama anak muda. Kalau anak muda kan lebih energetic, right? Lebih idealist, right? So I hope you don't, even me now I try to do it all the time. Ya, kalau saya traveling sama keluarga, terus saya melihat ada orang lagi dibully atau orang Afrika diperlakukan nggak baik, I will say something. Baik, terima kasih banyak Pak Dino. Sepertinya tadi karena Pak Dino waktunya terbatas begitu, saya rasa ini akhir dari diskusi kita. Meskipun tadi kayaknya ada titipan dari panitia. Kalau saya boleh rangkum sedikit tadi, intinya yang paling menarik adalah bahwa isu rasis itu memang ada, namun overall orang-orang Amerika sebetulnya mereka lebih open, mereka pluralis gitu ya, sehingga tidak semua mengalami itu gitu. Dan terkait pemilu, kita lihat mudah-mudahan ramalan Pak Dino terjadi gitu. Mudah-mudahan Trump is really finished. Saya juga sebagai yang suka membaca berharap Demokrat bisa datang dengan sebuah gebrakan yang akhirnya bisa merebut kembali kursi presiden. Dan yang terakhir yang paling penting untuk diingat oleh teman-teman adalah ketika melihat ketidakadilan, diskriminasi baik itu terkait rasisme atau misalnya seksisme juga mungkin ya Pak ya, bullying begitu, teman-teman harus speak up, stand up, dan push back. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dino, bermanfaat sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan juga mendapatkan manfaat yang sama besarnya dengan saya gitu. Saya belajar banyak. Oke, kita selfie dulu. Kayaknya teman-teman juga akan ngajak screenshot bareng ya. Baik, itu dari saya akhiri sebagai moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak bagi kesediaan Pak Dino. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Agus. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rino Patijalal dan Ibu Karina Utami Dewi yang sudah menciptakan diskusi yang luar biasa bermanfaatnya bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu screenshot session, yaitu sesi foto bersama karena kita sedang dilanda COVID-19, jadi ini hanya screenshot session atau foto bersama secara virtual. Dengan ini saya serahkan kepada Departemen Media. Baik, halo semuanya. Kebetulan saya yang dari bagian medianya. Jadi untuk foto session ini nanti kita ada 3 sesi. Nanti saya yang aba-abain 1, 2, 3-nya. Nah, nanti untuk posenya tolong jangan cepet-cepet ya. Dan yang santai aja posenya. Gitu aja. Oke, kalau gitu saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Yang santai ya, yang santai. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Silakan. Terima kasih Departemen Media FPCI UII. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri, Ibu moderator, dan juga partisipan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan kami. Tidak lupa saya juga berterima kasih kepada dosen-dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia yang juga telah hadir dalam kegiatan Nusa Global kali ini.
Bapak, Ibu, dan partisipan sekalian, demikian acara kegiatan Lensa Global FPCI UII. Semoga kegiatan kita bisa menjadi manfaat bagi pendengar maupun siapa saja yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih. Apabila kita melihat ketidakadilan, speak up, stand up, dan push back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Pak Dino. Terima kasih ya. Thank you. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Miss Karin dan Pak Dino juga. Thank you teman-teman, Mas Karin, Hazza, thank Mbak you banget ya. Yes, thank you semuanya. Terima Makasih Miss Karin. Makasih Miss Thank you guys. Ada Bu En, ada Pak Willy, ada Mas Uta. Makasih ya semua. Iya, makasih.